Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dini hari ini jam 1.00 ya, jam 1 pas. Nih saya berada di sekitaran Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Dan ini posisinya sudah berada di paling ujung barat Pulau Jawa ya. Dan di depan saya ini ada stasiun Merak dan ada rangkaian kereta api lokal Merak yang parkir di emplasemen stasiun Merak ya, dan akan menjadi keberangkatan lokal Merak yang paling pagi atau keberangkatan pertama dari stasiun Merak ya. Nah, jika Anda melihat relnya ini dari rangkaian ada Wesel dan sebelah sini lanjut. Nah, kesana itu adalah paling ujung sebelah barat jalur kereta api di lintas Pulau Jawa. Bagi yang penasaran ya, bagaimanakah ujung jalur kereta api di sebelah barat Pulau Jawa ini? Dan pada pagi hari ini saya standby di sini karena rencananya saya akan menaiki lokal Merak tersebut dari stasiun Merak ini menuju ke Rangkas Bitung. Lalu dari Rangkas Bitung saya akan lanjut naik KRL menuju Tanah Abang. Lalu dari Tanah Abang transit menuju ke stasiun Pasar Senen ya. Nah, dari stasiun Pasar Senen saya ingin menaiki kereta api yang saat ini baru-baru saja rutenya diperpanjang dari yang rute sebelumnya yaitu Ketapang Banyuwangi hingga Semarang, Tawang Bang Jateng. Sekarang diperpanjang dari Semarang hingga ke Pasar Senen Jakarta. Baru diperpanjang itu pas di akhir bulan Juli. Yaitu kereta api Blambangan Express yang kini relasinya Pasar Senen Ketapang PP. Nah, jadi pada hari ini saya akan melaksanakan trip dari ujung barat Pulau Jawa ini hingga ke ujung paling timur di Pulau Jawa yaitu Banyuwangi. Nah, karena dari stasiun Merak tentunya tidak bisa langsung tanpa transit ya. Saya harus beberapa kali menaiki kereta. Yang pertama ini nanti naik ke lokal Merak dahulu, lalu disambung KRL dan barulah kereta api Blambangan Express dari Pasar Senen Jakarta hingga ke Ketapang. Nah, ini kalau dari luar paling ujung barat jalur kereta di Pulau Jawa ini nggak bisa dilihat ya, harus agak manjat sedikit. Nah, sekarang ini saya pegang ini adalah ujung ujung barat dari jalur kereta api di Pulau Jawa. Saya sudah memegangnya walaupun tidak secara langsung. Nah, stasiunnya ada di sana. Jadi untuk kereta api lokal Merak paling pagi yang akan saya naiki itu diberangkatkan dari stasiun Merak terjadwal jam 5:10. Sekarang jam 1 ya, masih 4 jam lagi kurang lebih. Lalu diperkirakan terjadwal tiba di stasiun Rangkas Bitung pada pukul 7.00. Dari Rangkas Bitung saya akan naik KRL ke Tanah Abang, lanjut transit menuju ke Pasar Senen untuk menunggu kereta api Blambangan Express dari Jakarta, lanjut hingga ke paling ujung timur Pulau Jawa yaitu Banyuwangi. Dan sebenarnya di sini juga ada jalur kereta sih. Ini jalur keretanya yang lewat bagian depan stasiun sebelum masuk ke ruang tunggu ya. Kalau dari sisi ini berarti sisi sebelah utara ya. Dibanding sama yang di sebelah situ tentunya panjang yang ini ya, karena kan sampai sana tadi baduknya. Kalau ini tadinya mungkin dipakai untuk ke pelabuhan ya, bongkar muat barang di pelabuhan, tapi kayaknya sekarang nggak dipakai deh. Oh iya, saya pegang lagi lah biar afdol. Nah, saya memegang ujung barat dari jalur kereta api di lintas Pulau Jawa. Ini jalur keretanya juga kayaknya udah agak ketutup ya. Masih ada cuma ketimbun pasir. Nah, ini jalur keretanya. Lanjut ke sana itu stasiun Merak, ini bangunan stasiun Merak. Ini itulah rangkaian lokal Merak. Saya mau ke jalur menuju ke stasiunnya. Ternyata memang udah nggak dipakai sepertinya jalurnya, sudah ada yang kena aspal tuh. Bukan aspal sih, coran. Jadi yang aktif yang di pagar itu, yang masuk ke dalam emplasemen stasiun ya. Kalau ini di depan, jadi sebelum ruang tunggu. Nah, tuh jalur keretanya
ke depan bangunan stasiun. Nah, ini stasiun Merak. Nanti saya akan masuk ke sana. Oke, jadi itulah sedikit explore ya, paling ujung sebelah barat dari jalur kereta api di lintas Pulau Jawa, itu di sekitar Pelabuhan Merak ini. Lanjut, saya akan masuk ke stasiun Merak dulu untuk menaruh barang, istirahat sejenak. Ikuti terus ya perjalanan saya pada hari ini, perjalanan dari ujung barat Pulau Jawa dengan ke lokal Merak, hingga nanti saya sampai di ujung timur Pulau Jawa di Banyuwangi dengan kereta api Belambangan Express. Akhirnya bisa memasuki sekitar stasiun Merak ini ya. Dan ini jalur kereta yang melewati depan stasiun yang barusan saya review sedikit. Nah, itu jalurnya menuju ke lintas raya ya. Belok ke sana ke lintas raya. Lanjut, ini menunggu lokal Merak yang akan diberangkatkan terjadwal jam 5. Oke, jam 4.32 atau jam setengah 5 ya. Ini saya sudah melakukan proses boarding. Jadi tinggal cetak e-boarding saja yang di aplikasi Akses BKI, lalu di scan di alat ini. Ini saya di ekonomi 612A sih, tertera di tiketnya. Jadi saya ingin menuju ke tempat duduk saya dulu untuk menaruh tas. Setelah itu saya ingin mencoba ke depan untuk melihat lokomotif dinasnya seri berapa. Kereta api lokal Merak. Di ekonomi 6. Oke, ini dia 12. Sarana yang saya naiki K308537. Menggunakan ekonomi ini, ekonomi lawas yang kapasitas 106 penumpang dengan kursi 32 saling berhadapan. Dan ini WC-nya, ini WC ekonomi 6 yang berada di dekat antara sambungan ekonomi 5 dan 6. Untuk WC-nya ada tempat sampah, pegangan besi, kaca, sabun, wastafel kecil, kloset duduk, pengaruh ruangan, tisu, ini bisa buat toilet trap ini coba. Oh ya, ada jet shower. Nah, bisa buat toilet trap nih katanya. Mantap lah. Tutup dulu. Tapi nggak bisa satu. Ini yang ada penguncinya. Sekarang toilet satunya yang di paling belakang. Ini toiletnya paling belakang. Kurang lebih sama ya. Ada kaca. Ini pengaruh ruangan, blower ya, tadi dua di atas ada blower. Lalu ini pegangan besi, wastafel kecil, tisu, kloset jongkok kalau di sini ya, tempat sampah dan jet shower. Masih bisa untuk toilet juga ini jendelanya. Nah, sebelah sana itu pelabuhan ya, jadi pas saya rekam ujung rel tadi kan saya sempat rekam juga ke sana, ada kapal kan. Ini lagi nggak ada kapalnya kayaknya. Dan karena kalau Merak ini nggak ada aling-aling di belakang ya, tuh bisa back side. Dan itulah ujung dari rel kereta api di Pulau Jawa, tepatnya di ujung sebelah barat Pulau Jawa. Rute pemberhentiannya cukup banyak ya, jadi kalau nggak salah ini berhenti setiap stasiun ya, nggak ada stasiun yang terskip. Oke, lanjut, saya keluar dulu dari kereta
untuk menuju ke bagian lokomotifnya ya. Saya ingin melihat lokomotifnya menggunakan seri apa. Komuter Line Merak. Saya masih spontan nyebutnya lokal Merak ya, padahal sekarang kan sudah banyak juga kereta lokal yang namanya diakuisisi menjadi komuter line. Tapi masih lebih enak disebutnya lokal Merak lah gitu. Sini juga kan LM, berarti kan lokal Merak. Atau line Merak ya, bisa jadi. Lanjut lagi menuju ke depan. Ekonomi 2. Ini ekonomi 1 terus depan apa dong? KMP tak? Berarti kereta makannya di depan gitu, bukan di tengah. Nah, ini jalur kereta yang jadinya lewat di depan bangunan stasiun tadi ya. Tuh sana. Yang udah nonaktif jika ke arah pelabuhannya. Oh iya, ini kereta makannya di paling depan, bukan di tengah rangkaian. Pakai KP. Oh, KP bukan kereta makan. Kereta pembangkit kelas ekonomi ya, KP 306615 Depo Rangkas Bitung. Berarti nggak ada kereta makannya ini kalau lokal. Oh, udah dipasang bendera nih logonya. C201 8902 Depo Induk Cipinang XTHB ya. Ini tadinya kan 2018902 Depo Induk Tanah Abang. Capnya diganti jadi Cipinang. Pak masinisnya mulai naik. Lokomotif ini sedang mencoba ini ya, tes pengereman. Sekarang jam 4.50. Jika selesai jadwal berarti 20 menit lagi akan diberangkatkan dari stasiun Merak ini. Saya ingin kembali saja ke tempat duduk saya ya, menunggu untuk diberangkatkan. Tepat jam 5:10, kereta api lokal Merak atau komuter line Merak diberangkatkan dari stasiun awal stasiun Merak menuju Rangkas Bitung. Ini dikarenakan situasi masih gelap ya, jadi saya mungkin masih mengurangi rekam dan paling rekam di titik-titik tertentu. Mulai nanti agak terang baru agak sering-sering rekam.
masih belum kelihatan ya. Ini sebelum memasuki stasiun Krenceng jika dari arah Merak. Sini ada percabangan jalur. Kalau misalnya menghadap ke arah belakang sini, ada percabangan jalur menuju ke arah kiri. Itu menuju ke arah Krakatau Steel apa ya kalau nggak salah. Kereta Baca Koil, Gading Nambo, Batubara gitu dari sini, dari percabangan tersebut. Kalau salah monggo diralat ya. Ini belum menyatu sih. Oh ini nih kayaknya percabangannya nih pas belok. Cuma belum kelihatan, masih gelap. Nah ini percabangan. Tuh, ada jalur dari sebelah kiri tuh, sebelah kiri saya kan. Nah di sini percabangannya ternyata. Memasuki stasiun Krenceng. Jam 5.22 tiba di stasiun Krenceng. 5.25 kembali diberangkatkan dari stasiun Krenceng. Tadi 5.30 tiba di stasiun Cilegon, dan sekarang 5.33 kembali diberangkatkan dari stasiun Cilegon. Masih gelap saja ya, padahal udah jam 5:30. Berhenti di stasiun Tanjung Baru, dan 5.42 kembali diberangkatkan. Lima 5.48 tiba di stasiun Karangantu. Hari sudah mulai ada cerah-cerahnya, ada terang-terangnya maksudnya. Mau turun apa enggak? Enggak. Cuma bentar minggir dulu bentar ya, minggir. Oke. Ada apa, Braso? 6:01 tiba di stasiun Serang.
bersilang dengan lokal Merak yang dari arah Rangkas Bitung. Wah rame nih, saya ke exit dulu lah. Rame cuy. Kembali diberangkatkan dari stasiun Serang. Keadaannya langsung ramai ini ekonomi 6. Tiba di stasiun Jatang, dan di depan ini bersilang dengan kereta api Babarandek 644 kembali diberangkatkan dari stasiun Jatang. Tiba di stasiun Jambu Baru.
7.00 tepat ya, tiba di tujuan akhir stasiun Rangkas Bitung. Saatnya turun. Udah sepi baru bisa ngambil tas. Dari tadi nungguin yang keluar. Setelah ngambil tas, saatnya turun. Lanjut ke KRL. Ini. Satu masa kebetulan tujuan akhir stasiun transit Tanabang sebagai pemberangkatan berikutnya. Nah, ada KRL masuk dulu. Bagaimana kedudukan penerbangan turun terlebih dahulu? Berulang turun periksa dan tutup kembali tiket serta barang-barang Anda pastikan tidak dapat tinggal di dalam rangkaian kereta. Selamat pagi, selamat datang dan mati pada stasiun Rangkas Bitung. Terima kasih telah menggunakan jasa dan kau selamat dan selamat sampai tujuan. Oke, ini saya sudah tap in ya. Saya langsung saja naik ke KRL menuju Tanah Abang. Bagi segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Setelah tiba di stasiun Tanabang, pintu dibuka, hati-hati, pintu akan dibuka, hati-hati. Sembilan lebih 17 tiba di stasiun Tanah Abang. Sekarang ini saya harus lanjut transit KRL menuju ke stasiun Pasar Senen. Aduh, tadi saya bener-bener tidur ya dari Rangkas Bitung. Saya nggak ngerekam sama sekali. Saya nyenyak tidur. Dan bangun-bangun tadi tuh di sebelum Palmerah pokoknya. Sebelum Palmerah baru saya bangun. Wah, lumayan lah bisa dapat tidur dari Rangkas Bitung ke Palmerah. Dan sekarang di stasiun Tanah Abang ini saatnya saya transit. Sebenarnya bisa kedua arah ya kalau ke Pasar Senen. Misalnya ke arah sana, itu nanti harus ganti KRL lagi di stasiun Jatinegara. Dari Jatinegara naik lagi KRL yang ke arah Pasar Senen. Tapi kalau misalnya ke arah sana itu ngelup, jadi muter lewat Dori, Angket, lalu transit di Gang Sentiong karena
kalau yang ke arah sana itu KRL-nya tidak berhenti di stasiun Pasar Senen. Jadi harus bablas dulu ke stasiun Gang Sentiong. Nah, nanti di Gang Sentiong ganti KRL untuk menuju ke Pasar Senen, cuma sepetak dari Gang Sentiong ke Pasar Senen gitu. Jadi sebenarnya bisa kedua arah dan sama-sama sekali ganti KRL ya. Jadi bergantung lihat sikon ini. Saya mau ke atas dulu. Masih rame coy. Terhitung mulai tanggal 26 Juli sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024. Pilihan yang sulit bro. Kedua arah sama-sama jam 9.28. Hanya akan ada satu kecamatan yang dapat digunakan. Aduh ini di itu sama-sama 9.28. Berarti baik yang ke arah Kampung Bandan maupun yang ke arah Manggarai sama-sama jamnya. Wah, saya harus naik yang mana ini? Kan sama-sama ganti KRL satu kali. Kalau yang ke arah Manggarai ganti di Jatinegara. Kalau yang ke arah Kampung Bandan ganti di Gang Sentiong. Ini kita sambil hunting dulu saja sebentar ya. Ini jalur 5 masuk tujuan Rangkas Bitung berikutnya. Dan dari belakang ada KA Bandara melintas langsung di jalur 3. Jalan 5 masuk saja Rangkas Bitung Jalan 5. Jalan 3 atensi KA Bandara melintas langsung. Jalan 2 masuk tujuan dari Angke Jalan 2. Jalur 2 masuk KRL. Jadi mending saya naik ini saja lah. Dari Gang Sentiong saya pindah KRL menuju ke arah Pasar Senen. Angke penumpang turun periksa klinik kembali tidak serta dalam ada. Tapi kalau dipikir-pikir memang lebih baik naik yang ini sih ya, karena saya kan bawa tas berat. Kalau saya pindah KRL di stasiun Jatinegara, wah naik turun tangga tinggi kan lewat Skybridge. Tapi kalau lewat Gang Sentiong itu kan passenger crossing yang paling cuma 3 anak tangga. Ya jadi lebih baik naik ini, walaupun waktunya mungkin harus lebih lama karena ngelup dulu kan memutar lewat Duri yang ke Kampung Bandan Gang Sentiong. Ini KRL yang ke arah Manggarai ini papasan di sini. KRL-nya baru masuk.
Bisa dilihat ya stasiun Pasar Senen ini, jika KRL-nya ke arah Gang Sentiong, Jatinegara, Bekasi, Cikarang, ini nggak berhenti, lihat melintas langsung. Nah yang berhenti itu KRL yang dari arah Cikarang, Bekasi, Jatinegara, Keramat, Pasar Senen berhenti, yang ke arah Kampung Bandan. Kalau yang dari Kampung Bandan ke arah Jatinegara ya ini melintas langsung. Makanya saya harus transit di Gang Sentiong nanti di stasiun berikutnya. Jadi kembali barang bawaan Anda pastikan tidak tertinggal, jangan sampai tertinggal. Bagi penumpang berkendara selamat pagi dan selamat datang Anda baru di stasiun studio. Bagi Anda yang ingin memberikan sandal menuju stasiun Pasar Senen, maka kita memberikan jalan 2. Pindah peron jalur 2. Nah kalau misalnya di Jatinegara kayak gini juga, cuma bedanya Jatinegara kan ada sky bridge, jadi naik turunnya tinggi. Yang Sentiong cukup kayak gini. 10.32 akhirnya masuk nih KRL ini. Nunggunya cukup lama. Kereta utamakan keselamatan diri Anda. Bagi penumpang lain beri kesempatan penumpang untuk terlebih dahulu. Para penumpang akan tidak terfokus pada satu titik, silahkan bergeser ke pintu lainnya. Utamakan keselamatan diri Anda. Di sebelah sana aja lah, biar turunnya di Pasar Senen nanti gampang. Soalnya kan pintu keluar Pasar Senen dari komuter lain di ujung belakang. 10.36 tiba di stasiun Pasar Senen. Nah pas nih saya dari sini langsung turun. Oke. Tadi di Rangkas Bitung saya tap in sisa 12.000 saldo saya ya di kartu ini. Sekarang saya tap out, sisa saldo saya tinggal 2.000. Berarti dari Rangkas Bitung ke Pasar Senen ini kurang lebih harganya 10.000 naik KRL. Ya karena memang jauh sih dari Rangkas Bitung, sangat jauh ke Pasar Senen ini. 10.000. Oh iya, dan tadi lokal Merak saya lupa ngasih tahu info harganya. Lokal Merak itu 3.000 saja dari Merak ke Rangkas Bitung. Mau jauh mau dekat, mau cuma sepetak ataupun mau full trip, kayak tadi saya full trip dari Merak ke Rangkas Bitung, itu tetap 3.000 harganya. Jadi sekarang saya mau print tiket ke Belambangan Express, selalu melakukan proses boarding, lanjut naik kereta dari Pasar Senen ini menuju ke ujung timur Pulau Jawa, yaitu Ketapang, Banyuwangi. Let's go!
Oke, jam 11.20 ya. Ini jam 11 lebih seperempat. Tadinya setelah saya turun dari KRL dan Depot, saya itu mencari tempat untuk mandi dulu ya, untuk bersih badan dulu karena rasanya nggak enak aja. Jadi mau mandi. Dan sekarang sudah selesai bebersih diri, lalu udah print tiket juga. Sekarang tinggal menunggu jadwal keberangkatan dari KA Belambangan Express dari stasiun Pasar Senen ini. Kereta api Belambangan Express yang akan saya naikin nomornya 186A 183, lanjut perjalanannya ya. Dan terjadwal diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen pada pukul 12.15 atau jam 12:15 ya. Kurang lebih 55 menit lagi dari sekarang jika sesuai jadwal akan diberangkatkan. Masih agak lama sih. Dan terjadwal tiba di stasiun Ketapang Banyuwangi esok hari pada jam 4.55, jam 5 kurang 5 menit. Perjalanan kurang lebih 16,5 jam dengan menempuh jarak kurang lebih 1031 km. Wah. Untuk tarif tiket untuk kelas ekonomi 505.000 ya saya dapat untuk full trip dari Jakarta ke Banyuwangi. Untuk kelas eksekutifnya kalau saya lihat di aplikasi waktu itu tuh 775 gitu. Saya agak lupa, pokoknya di sekitar segituan. Nah, untuk rangkaian kereta api Belambangan Express ini rangkaiannya campuran ya, ada kelas ekonomi dan eksekutif. Untuk kelas eksekutif yang lawas yang biasa. Nah, untuk kelas ekonominya, kereta api Belambangan Express ini menggunakan ekonomi New Generation buatan atau hasil modifikasi dari Balai Asa Manggarai. Nah, kalau menurut saya dengan harga 500.000, jarak tempuh 1031 km, waktu tempuh 16,5 jam, dan ekonomi New Generation yang hasil modifikasi dari Balai Asa Manggarai ya, itu menurut saya sangat worth it. Saya akui untuk ekonomi New Generation itu yang memang paling enak yang hasil dari Balai Asa Manggarai. Kalau bagi saya lebih suka dengan yang Balai Asa Manggarai daripada yang hasil produksi dari PT Inka Madiun. Menurut saya sangat worth it sekali ini Belambangan Express ekonomi 500.000 dengan ekonomi New Generation hasil modifikasi dari Balai Asa Manggarai. Oke, lanjut ya, nanti saya akan mencoba merasakan ya perjalanan dengan kereta api Belambangan Express di kelas ekonomi New Generation Balai Asa Manggarai dari Jakarta ini menuju ke Ketapang Banyuwangi ya. Sensasinya bagaimana? Tonton terus videonya sampai nanti saya tiba di Banyuwangi. Ini sudah perjalanan dari Merak, dari ujung barat Pulau Jawa, dan sekarang sudah tiba di Jakarta dan akan lanjut langsung menuju ke ujung timur Pulau Jawa dengan kereta api Belambangan Express. Saya pesan di ekonomi 3 kursi 12A. Itu kalau saya lihat di aplikasi pemesanan tiket, ekonomi 3 itu yang paling belakang. Cuma nggak tahu nanti realisasinya ekonomi paling belakang itu memang benar-benar di Semboyan 21 atau di Buntut, ataukah sebelum kereta makan. Kalau sebelum kereta makan berarti kan di tengah. Jadi ekonomi 3 lalu kereta makan dan belakangnya ada eksekutif. Tapi nggak masalah sih. Yang penting saya di ekonomi 3 kursi 12A. Ini karena waktu keberangkatannya masih agak lama, nanti saya akan lanjut ketika saya akan melakukan proses boarding. Oke, untuk jalur 4 sudah tersedia KA Belambangan Express yang akan diberangkatkan jam 12.15. Ini saya langsung saja ingin melakukan proses boarding karena sekarang sudah jam 11.45 yang berarti setengah jam lagi akan diberangkatkan jika sesuai jadwal. Nah, karena di stasiun Pasar Senen ini belum ada boarding face recognition, jadi saya harus menyiapkan tiket dengan kartu identitas seperti KTP, SIM. Saya kali ini pakai KTP. Jadi di sini tadi pengecekan tiket oleh PKD ya. Untuk proses boardingnya kita lewat bawah dulu. Sedang ada proyek pembangunan eskalator. Jadi kayaknya nanti nggak turun tangga seperti ini lagi sih. Pakai eskalator. Proses boardingnya nanti di atas sana. Belambangan ya Pak? Ya. Terima kasih. Langsung menuju ke rangkaian. Oh, ternyata kayaknya ekonomi yang di depan ini. Berarti ekonomi 3 di tengah sebelum kereta makan dan di paling belakangnya itu eksekutif. Ya, tapi nggak apa-apa lah.
kenapa N-nya begini? Kita masuk ke kolom 3. Kursi dari 12A. Wah, ternyata rame. 12A. Oke, ini dia posisi saya. Yes. Dapatnya jendela setengah, ya nggak setengah-setengah banget sih. 12A. Tas saya taruh di atas kursi saya. Terdapat cantelan, stop kontak, meja kecil, terus ada reclining juga ya. Kalau dipencet bisa mode senderan. Ini ada cantelan di atas, armrest bisa di atasnya. Ini ada kantong di belakang kursi ya, untuk menaruh seperti minuman lah. Ini ada kantong kresek untuk sampah. Di bawah kursinya itu kayak ada tuas yang warna kuning tadi, itu untuk memutar posisi kursi. Jadi ya bisa searah laju kereta, dan kalau keretanya ke arah belakang bisa diputar ke belakang juga kursinya. Jadi nggak ada namanya tidak searah jalur kereta. Untuk sarana yang saya naiki K301205, kapasitas 72 penumpang. Ini Blambangan Express. Nah, tadinya kan rutenya hanya dari Ketapang sampai ke Semarang. Sekarang diperpanjang hingga Pasar Senen Jakarta. Kita dari sini nanti Bekasi, Karawang, Cirebon, bla 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 bla. Pemerintahnya cukup banyak hingga stasiun Ketapang. Untuk kereta makannya kita lihat dulu. Sarana restorasinya. Nah, ini terdapat musola ya. Kalau perjalanan panjang ya, melewati beberapa jam waktu sholat, 16 jam perjalanan kan, ya memang harus ada ini sih, ada musolanya. Keren juga, ornamen kayu. Mantap, mantap. Nomor sarananya M106803. Nah, ini kelas eksekutif. Ini Blambangan Express. Papan namanya. Ini ternyata belakang lokomotif itu kereta pembangkit ya. Kalau kereta pembangkitnya di belakang lokomotif, berarti di paling belakang kosong, nggak ada aling-aling kereta. Bisa backride, cuma sayangnya belakang itu eksekutif. Aduh, ketemu sama Banyuwangi. Aku Banyuwangi. Sama. Waduh, ketemu sama master. Aku mau rekam lokomotif dulu. Oke. Saya bertemu sama Master Andreawan Pratikto. Wah, keren sekali, dia ternyata naik juga sampai Banyuwangi. Jam 12.05, berarti 10 menit lagi jika sesuai jadwal akan diberangkatkan. Jadi saya langsung saja ke seat lagi. Dengan pemberhentian di stasiun Bekasi, Karawang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Tawang, Bekjana. Jam 12.16, kereta api Blambangan Express diberangkatkan dari stasiun awal, stasiun Jakarta Pasar Senen menuju ke Ketapang, Banyuwangi. Terlambat 1 menit dari jadwal ya, karena tadi saya ngeliat ada satu penumpang yang mepet baru datang. Jadi nunggu penumpang tersebut.
Telat 1 menit ya nggak apa-apa sih. Kita mulai perjalanan naik kereta api Blambangan Express yang saat ini rutenya menjadi rute kereta api penumpang terjauh di Indonesia. Bertemu dengan jalur kereta api dari arah Manggarai, Gambir, Jakarta Kota, atau jalur loop lah ya, soalnya kan dari berbagai arah juga sih. Berhenti sejenak di stasiun Jatinegara. Ini karena adanya proyek pembangunan eskalator di stasiun Pasar Senen ya. Jadi beberapa kereta api keberangkatan dari Pasar Senen dan mungkin termasuk Blambangan Express ini jadi berhenti luar biasa di stasiun Jatinegara selama beberapa bulan hingga proyek pembangunan eskalator di stasiun Pasar Senennya selesai. Hampir semua loh kereta yang keberangkatan awal Pasar Senen berhenti di sini, di Jatinegara juga. Kan biasanya kalau yang berhenti di Jatinegara itu kalau yang dari arah timur ya, tapi ini yang dari arah barat karena ada proyek tersebut jadinya diberhentikan juga di sini untuk memudahkan akses ya tentunya. Takutnya di Pasar Senen aksesnya agak susah, ribet gitu karena rame membludak, jadi dibagi juga bisa ke stasiun Pasar Senen ini untuk keberangkatan kereta apinya. 12.27 kembali diberangkatkan dari stasiun Jatinegara. Selamat sore, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Blambangan Express yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Ketapang. Perjalanan kali ini menempuh waktu 16 jam 40 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Jika ada keluhan, kritik, saran, silakan hubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon yang tertera di dinding kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami. Selamat menikmati perjalanan aman dan nyaman Anda bersama PT Kereta Api Indonesia. Good evening, dear passengers. On behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Blambangan Express train, which will take us to our final destination at Ketapang Station. This journey will take you about 60 or 40 minutes. We remind you again that this is a smoke-free journey. Therefore, we kindly request you not to smoke in the toilets or on the platforms. Please check and double-check your belongings, ensuring nothing is left behind at the station. If there are any complaints and suggestions, kindly contact our duty officers or call the number displayed on the train wall. Thank you for your trust in us. Enjoy your safe and comfortable journey with PT Kereta Api Indonesia. Tadi jam 12.40 tiba di stasiun Bekasi dan sekarang jam 12.43 kembali diberangkatkan dari stasiun Bekasi.
Stasiun Bekasi berarti akhir dari jalur double track atau dwi ganda ya, lintas Jatinegara Bekasi. Setelah ini jalurnya kembali menjadi double track, tapi masih dengan LAA. Hot coklat dan minuman lainnya yang masih tersedia. Untuk kenyamanan Anda, sesaat lagi Prama dan Pramil kami akan berkeliling kabin untuk menawarkan aneka pilihan menu makanan dan minuman. Anda juga dapat langsung mengunjungi kereta makan yang terletak di belakang rangkaian Ekonomi 3 atau di depan rangkaian Eksekutif 1. Untuk kemudahan Anda dalam bertransaksi, tersedia pembayaran non-tunai atau cashless menggunakan kris dari berbagai bank ataupun menggunakan uang elektronik lainnya. Batas dari zona LA Daup 1 Jakarta sekarang sudah tidak ada LA lagi, Panjeruk KRL lagi. Kembali diberangkatkan dari stasiun Karawang. Tadi masuk jam 13.13, berarti berhenti 3 menit. Sementara kursi sebelah saya masih kosong, belum ada yang menempati. Tadi saya lupa ya, belum lihat toiletnya. Jadi ini adalah toilet dari Ekonomi 3 Kabelambang Express Pasar Senen, Pasar Senen Ketapang pada hari ini. Ini yang berada di dekat sambungan antara Ekonomi 3 dengan kereta makan. Kita buka ya toiletnya. Tutup dulu. Bisa berangkat. Langsung stasiun Dawan. Dari toiletnya ini ada santelan ya, santelan, kaca, tuh sabun, wastafel kecil, hand dryer, pengharum ruangan, ini rak untuk menaruh barang, tempat sampah, tisu, jet shower, klosetnya ini kloset duduk, pegangan besi, ada blower, lampu ya. Tadi sebentar. Ini yang di dekat sambungan antara Ekonomi 3 dengan kereta makan. Lanjut ke toilet yang di antara sambungan Ekonomi 3 dan 2. Ini agak seret ya, harus sambil diangkat.
toilet yang diantara sambungan ekonomi 3 dan ekonomi 2. Kurang lebih sama ya, toiletnya sama-sama kloset duduk dan fasilitasnya juga sama. Ibaratnya hanya kayak di mirror gitu loh posisinya. Ada semua. Tadi melintas langsung stasiun Cikampek yang berarti sekarang sudah memasuki Daup 3 Cirebon dan meninggalkan Daup 1 Jakarta. Ciri khas ekonomi New Generation modifikasi Balai Manggarai ini kayak ada ornamen kayu ya. Dan tadinya sarana ini tuh kayak ini ekonomi AC Plus Kemenhub yang seatnya dua-dua saling berhadapan, cuma yang jaraknya agak jauh ya, tidak semepet yang seat 32 ekonomi yang lawas. Sebenarnya masih termasuk enak sih ekonomi AC Plus yang seat dua-dua saling berhadapan, kursinya empuk gitu. Tapi ya dengan dimodifikasi seperti ini ya tentunya menjadi lebih enak yang ini sih. Sudah masuk jam makan siang ya, jadi saya mau makan dulu sambil makan. Ini nasi ayam ditambah perkedel, tahu dan kerupuk. Minumnya cuma sayangnya viewnya lagi sawah keringnya. Makannya udah mau habis, tinggal dikit keburu lintas stasiun Pasir Bungur duluan. Pasti akan rekam di stasiun Pasir Bungur saya karena lewat ini itu, lewat kuburan kereta. .03 tiba di stasiun Cirebon. Udah lama. Cuma Bogo untung momennya ya tadi lagi pakai pembangkit biodiesel tuh. Iya.
Pelaksanaan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertukar ataupun tertinggal di dalam kereta. Tenaga keselamatan, dilarang membuka pintu kereta sampai kereta api berhenti dengan sempurna. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Kami informasikan, kereta api Belambangan Express akan diberangkatkan kembali dari stasiun Tegal pada pukul 16:14. Kepada para penumpang kami himbau untuk tidak merokok di atas rangkaian kereta api. Bagi penumpang yang ingin merokok, dipersilakan untuk merokok di tempat yang telah disediakan di stasiun Tegal. Bagi penumpang yang kedapatan merokok di atas rangkaian kereta api, baik di toilet maupun di bordes, akan segera kami turunkan di stasiun terdekat berikutnya. Bersiap masuk stasiun Tegal. 16.008 berhenti di stasiun Tegal. 16.14 kembali diberangkatkan dari stasiun Tegal. Stasiun Tegal ini sedang ada pembuatan kanopi ya, dan pembuatan peron juga.
17.58 tiba di stasiun Pekalongan. Tadi kalau ngeliat di peta, setelah stasiun Pekalongan ini yaitu berhenti di stasiun Semarang Tawang berikutnya. Kalau sudah di Semarang Tawang berarti itu sudah kembali ke rute awal dari kereta api Blambangan Express ini ya. Kalau misalnya dari Pekalongan hingga Jakarta ya kan itu berarti yang perpanjangan rutenya. 17.02 kembali diberangkatkan dari stasiun Pekalongan. Ini saya baru ngukur kecepatan ya. Kecepatan Blambangan Express ini nggak nyampe 100 ya. Di rata 90 km per jam. Ini melintas langsung stasiun Batang kayaknya. Iya, melintas langsung stasiun Batang. Ini saya sedang ke toilet dari eksekutif 4 ya. Eksekutif 4 itu ini yang paling belakang pada perjalanan ke Blambangan Express hari ini dari Jakarta ke Banyuwangi. Ternyata toiletnya cukup luas ya, sangat luas dan mewah. Wah, keren ini toiletnya. Saya pindah ke toilet eksekutif paling belakang karena ini sebentar lagi jalur kereta yang lewat pinggir laut. Jadi saya ingin merekam sambil toilet ride di paling belakang biar kelihatan liukannya ketika melintasi pinggir laut.
Express akan tiba di stasiun Semarang Tawang Bangjatan. Kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertukar ataupun tertinggal di dalam kereta. Luar biasa, yang mau naik dari Semarang banyak juga ya. Jadi banyak yang turun, banyak juga yang naik. .14 atau jam 6 lebih seperempat maghrib ya, tiba di stasiun Semarang Tawang Bangjatan. Ini yang naik ya, udah sangat ramai. Kalau sesuai jadwal masih ada 7 menitan lagi hingga KA-nya diberangkatkan. Cukup ramai ya. Mau lihat dari ekonomi 1 tetap ramai kayaknya. Ramai terus, Man. Udah turun banyak, masuknya juga banyak ya. Keren ini. Saya nanti mau coba berjalan dari ekonomi 1 ke ekonomi 3 dari dalam ya. Kita lihat apakah masih tetap ramai. Ya, ekonomi 1 penuh. Enggak lali lah. Ekonomi 2 penuh. Ini jam 18.28 diberangkatkannya ya. Telat 1 menit karena tadi terlihat ada yang telat lagi, ada yang datang mepet penumpang. Jadi nunggu penumpang naik dulu. Dan ekonomi 3 tempat duduk saya tetap penuh. Dan tempat duduk saya sebelahnya masih kosong. Bisa begini. Jadi, sudah lepas dari Semarang Tawang, yang berarti ini adalah sudah rute awal dari kereta api Belambangan Express. Sebelumnya kan Semarang ke Tapang Banyuwangi ya. Dan karena ini juga sudah perjalanan malam, mungkin saya akan mengurangi rekaman ya. Karena ya mau rekam apa, gelap, nggak lihat apa-apa. Dan kalau misalnya ada tempat yang memang cocok untuk direkam ya saya akan rekam. Tapi karena ini udah malam, ya mungkin saya juga akan lebih sering-sering istirahat atau tidur ya, hingga nanti tiba di Surabaya dan ke Tapang. Masih ada kurang lebih sekitar 9 apa 10 jam lagi gitu. Kan terjadwal sampai jam 5 subuh ya. Ini baru jam setengah 7. Ya hitung sendiri lah. Berapa lama lagi harus ditempuh waktunya. 19.12 tiba di stasiun Ngerombo. Kembali diberangkatkan.
kalau saya lihat di Google guys, cuacanya hujan. Cuma kalau malam ya begini nggak kelihatan apa-apa. Jam 20.13 sudah sampai di stasiun Cepu, berbarengan dengan datangnya kereta api Harina. Kereta Harinanya dari Surabaya ke Bandung, Belambangan Ekspresnya menuju ke Surabaya lanjut ke Tapang. Dan cuacanya hujan ya, basah. Ini juga masih bau-bau tanah hujan, berarti kayaknya masih hujan. Cuma kalau malam ya nggak kelihatan hujan ya. Oh, nah kan hujannya cukup deras ya. Dan stasiun Cepu ini juga ujung dari Provinsi Jawa Tengah bagian timur. Setelah ini jika ke arah sana ikut ke Belambangan Ekspres, ada jembatan dengan sungai yang cukup besar. Nah, itu perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Jadi nanti di depan sudah memasuki Provinsi Jawa Timur. Dingin? Dingin? Gue enak banget. lebih 17 kembali diberangkatkan dari stasiun Cepu. Ini saya toilet ride dulu hingga perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Jawa Timur ya. Selepas Cepu karena agak dingin ya, saya memesan kopi saja untuk hangat-hangat juga dan agak lapar lagi, mulai waktunya makan malam ya. Oke, perjalanan kereta api Belambangan Ekspres saat ini sudah sampai di stasiun Bojonegoro. Tadi berhenti di jam 20.47 dan sekarang diberangkatkan kembali jam 20.49. Dan stasiun Bojonegoro ini menjadi stasiun pertama yang disinggahi oleh kereta api Belambangan Ekspres dari Jakarta ini di Daup 8 Surabaya. Jadi sekarang udah masuk Daup 8 Surabaya ya. Daup 4 Semarangnya sudah dilewati. Sebenarnya Bojonegoro bukan di paling barat banget Daup 8 Surabaya, ada stasiun-stasiun sebelumnya seperti Tobo, stasiun Kapas gitu. Tapi untuk pemberhentian ke Belambangan Ekspres ini yang paling baratnya Daup 8 Surabaya ya di stasiun Bojonegoro ini. 2133 hingga 2137 tadi berhenti di stasiun Lamongan. Ini baru saja diberangkatkan lagi. Berarti ini udah jam setengah 10 malam. Cuma lampu night mode-nya belum diaktifkan. Sebenarnya bukan diaktifkan ya bahasanya, jadi lampunya belum di night mode. Udah mulai ngawur nih kata-katanya karena udah mulai ngantuk lagi. Karena kan kalau night mode itu sebenarnya meredupkan lampu utama ini. Kalau ngomongnya night mode tadi nyalakan, tapi kan lampunya dimatiin. Apa sih? Oh iya, BTW setelah stasiun Lamongan ini jika ke arah timur sana berarti pemerintahan berikutnya yaitu di stasiun Surabaya, Pasar Turi, lalu Surabaya Gubeng.
Nah, setelah stasiun Surabaya Pasar Turi itu kereta api Belambangan Ekspres ini akan berganti nomor dari yang sekarang 185A menjadi 183. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Pasar Turi, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Jam 22.07 atau jam 10 ya, akhirnya tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Selain di pemberhentian berikutnya itu di stasiun Surabaya Gubeng, lalu memasuki jalur kereta api lintas selatan Surabaya Wonokromo dan berbelok di Wonokromo menuju ke arah Bangil. Di Bangil belok lagi menuju ke jalur kereta api lintas timur, yaitu menuju Pasuruan, Jember hingga Ketapang, Banyuwangi. Your attention please, dear ladies and gentlemen. In a few minutes, Belambangan Expressway will arrive and stop at Surabaya Gubeng. To all passengers who ending the trip at Surabaya Gubeng, please prepare and check your belongings. For your safety, we remind you to stay in your seat until the train stops. On behalf of PT Kereta Api Indonesia Persero, we would like to say thank you and see you on the next trip. Surabaya Gubeng Station. 2233 tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Dan ini sekarang night mode-nya sudah diaktifkan ya. Tuh kan ngomong night mode diaktifkan lagi. Ini lampu utamanya udah jadi mode night mode. Jam 22.45 kembali diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Jam 11 kurang seperempat ya. Jadi setelah stasiun Surabaya Gubeng ini jalur kereta api di depannya ada percabangan. Jika lurus ke Wonokromo, Jombang, Kartosono, nah ini kereta api Belambangan Ekspres ini berbelok menuju ke arah Sidoarjo, Bangil. Di Bangil ada percabangan lagi. Belambangan ini akan berbelok lagi menuju ke Pasuruan, Jember, Ketapang. Cuma nggak tahu nanti di percabangan Bangil posisi saya sudah tidur atau belum, jadi saya ngasih taunya di sini aja. 23.13 lepas dari stasiun Sidoarjo. Ini menurut saya mode night mode-nya masih agak terang ya. Lampu list yang di pinggirnya tuh masih agak terang. Yang dimatikan hanya lampu yang putihnya saja, ini yang bulat.
barusan melintas stasiun Merawan dan melintasi terowongannya ya. Ini nggak di luar, nggak di dalam, sangat dingin. Saya tadi di dalam sempat kedinginan. Tadi toilet juga pasti terowongan. Lumayan dingin karena kelihatannya berkabut. Cuma di bordes doang berarti yang agak angetan. Keluar lagi ya. Lebih 2 hingga 4:05 tadi berhenti di stasiun Kalisetel. Yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Rogojampi. Untuk mempermudah Anda turun di stasiun Rogojampi, kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri di eksekutif 2 atau maju ke depan. Sekali lagi, khusus bagi Anda yang berada di eksekutif 3 dan 4 yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Rogojampi, untuk mempermudah Anda turun di stasiun Rogojampi, kami persilakan Anda untuk maju lewat eksekutif 2. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 4:13 hingga 4:15 tadi berhenti di stasiun Temuguru. Stasiun berikutnya yaitu stasiun Rogojampi, stasiun Banyuwangi Kota, lalu tiba di tujuan akhir stasiun Ketapang Banyuwangi untuk pemberhentian kereta api Belambangan Ekspres dari Pasar Senen ini. Sekitar setengah jam lagi ya akan tiba di tujuan akhir stasiun Ketapang. 4:26 hingga 4:28 berhenti di stasiun Rogojampi. Masuknya ini masih banyak penumpang ya, walaupun udah agak lenggang. Keren ini. Cuma ini rata-rata penumpangnya bukan yang full trip, tapi yang dari Surabaya gitu. 4:41 kembali diberangkatkan. Pemberhentian berikutnya itu di tujuan akhir stasiun Ketapang Banyuwangi ya. Jadi saya ingin persiapan untuk turun. Jam 4:50. Ya, berarti jika sesuai jadwal 5 menit lagi akan tiba di tujuan akhir stasiun Ketapang Banyuwangi. Ini penerangannya kembali di full ya, full menyala semua. Mungkin untuk membantu penumpang persiapan ya, penumpang yang tersisa. Ternyata di lintas timuran dari ya itu kan berarti kan saya anggaplah dari Bangil ke timur ke arah Jember Banyuwangi, ternyata ketika digeber dengan kecepatan tinggi ya guncangannya agak terasa ya. Walaupun gitu tadi saya bisa tidur nyenyak ya hingga Jember. Ya, perjalanan panjang dari ujung barat Pulau Jawa yaitu stasiun Merak hingga ujung timur Pulau Jawa yaitu stasiun Ketapang Banyuwangi akan segera selesai. Ini saya sudah persiapan, tinggal turun saja. Jadi ya untuk trip kali ini capek ya, capek. Tapi cukup excited ya. Mulai dari ekonomi lawas yang kursi 32, lalu transit di KRL, dan sekarang naik ekonomi new generation. Menang di ekonomi new generation ini paling nyaman lah pokoknya dari Jakarta ke Banyuwangi. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Ketapang Station.
please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Pelanggan kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di wilayah stasiun Kereta. Persiapkan diri Anda. .454 tiba di stasiun Ketapang, awal 1 menit dari jadwal. Saatnya turun. Nah, alhamdulillah. Sampai teper dong mas. Di sini nggak ada foto kalau di sini. Oke, alhamdulillah ya sudah sampai di tujuan akhir stasiun Ketapang, ujung timur Pulau Jawa. Cukup melelahkan tapi luar biasa perjalanannya. Hitungannya hampir 24 jam ya di dalam zona kereta api. Jadi kan dimulai perjalanan jam 5-an kan lokal Merak, dan ini juga jam 5 kurang 5 menit doang. Luar biasa, luar biasa. Jadi walaupun nggak 24 jam full di dalam kereta ya, kan ada transit seperti di Tanah Abang transit, di Pasar Senen transit, tapi kan seenggaknya itu masih di wilayah kereta ya, masih di wilayah stasiun selama 24 jam itu. Aduh, keren. Nah ini jam 5 saja, jam 5 kurang 2 menit ya, kelihatannya udah mulai ada cahaya-cahaya mentari. Jadi waktu di sini lebih awal ya daripada di Jawa Barat ataupun Jakarta. Langsir masuk rangkaian kereta api Tawang Alun dari Ketapang menuju Malang. Logonya Pintek. Pintek Jember yang masih bau cat karena habis perawatan. Pintek. Puter balik Pintek. Melek lah, yang terang judol. Mereka kan ada di Gedung Harta, jam baru kan dia. Ini tak kau ini masuk ke ini. Oke, setelah turun dari kereta api Blambangan Express, ini sekarang saya berada di depan stasiun Ketapang, stasiun kereta api di paling ujung timur Pulau Jawa. Dan karena pas berangkat saya menyentuh ujung rel paling barat Pulau Jawa, sekarang saya ingin menuju ke ujung rel paling timur Pulau Jawa ya. Iya, jalannya ke arah sebelah sana. Saya jalan dulu.
Oke, saat ini jam 5.15. Jam 5:15. Kira saya sudah sampai di sebelah utara stasiun Ketapang. Paling ujung relnya di sekitar sini ya. Dan saya ingin menuju ke titik ujung relnya. Masuk dulu ke kebun warga ini. Banyak kebun jagung dengan ilalang tinggi. Nah, inilah sebelah utara stasiun Ketapang. Jadi terdapat jalur segitiga pembalik posisi kabin lokomotif. Nah, paling ujungnya di sebelah sana. Sana satu dan satunya di sebelah sana. Dari kebun saya turun ke bawah sini ke arah rel. Saya akan menelusuri relnya ke arah utara lagi. Dari yang sini dulu kayaknya ya. Untuk jalur keretanya bantalannya masih bantalan besi dengan weselnya juga masih manual yaitu. Jadi kalau ada lokomotif langsir di sini weselnya diubah sama pelangsir. Ini weselnya. Dan di sana ujungnya. Akhirnya tiba di titik paling ujung timur jalur kereta api lintasan Pulau Jawa. Wah, pegang. Akhirnya dari ujung barat ke ujung timur Pulau Jawa. Ini dia. Satu lagi saya juga akan ke sisi sebelahnya ya, yang di sebelah sana. Kalau nggak salah, menurut info yang saya dapat juga ini sebenarnya bukan benar-benar di ujung ya. Ada jalur nonaktif ke arah sana dan ada juga kayak bekas pos cepel dengan pos bel genta gitu menuju ke arah pabrik itu kalau nggak salah. Dan sekarang sudah nonaktif, jadi batasnya sampai sini saja. Lalu kita lihat yang satu lagi yang di sebelah sana, apakah benar-benar ujung atau memang ada jalur terusan lagi. Kita jalan dulu lagi. Wesel belok kanan. Menyatu di sini. Lengkungnya sangat tajam sekali ya ini. Akhirnya tiba lagi di ujung timur dari jalur kereta api lintasan Pulau Jawa. Pegang, jelas pegang. Tanda sudah sampai dari ujung ke ujung. Kalau ini kayaknya memang udah batas sampai sini saja, tidak ada terusannya karena depan ada tangga yang cukup tinggi juga. Ya, lumayan. Oh, karena barusan saya sudah mencapai titik ujung paling timur jalur kereta api di lintasan Pulau Jawa. Dan ini saya usaikan dulu video edisi trip dari ujung ke ujung pada kali ini. Aduh, ini lumayan jalan ini sekalian olahraga pagi. Naik dulu. Jadi terima kasih telah menonton video ini dan mengikuti video ini dari saya mulai perjalanan dari stasiun Merak hingga sekarang sudah tiba di stasiun Ketapang. Sudah explore dari ujung ke ujung juga. Terima kasih yang sudah menonton. Silahkan like, komen, subscribe, juga share jika kalian suka video ini. Bantu agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dengan konten yang lebih menarik tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video trip-trip berikutnya.